Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat akademia dan sahabat kebaikan semua dimanapun Anda berada. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai bab 1 penulisan tugas akhir skripsi, bisa juga untuk tesis hingga disertasi ya. Bab 1 berisi latar belakang, menguraikan mengenai fenomena umum ya yang terkait dengan konteks yang akan Anda teliti, kemudian juga didukung dengan data-data yang bisa bersumber dari penelitian terdahulu ya, kemudian juga bisa dikaitkan dengan konteks yang mengerucut kepada persoalan yang menjadi fokus perhatian untuk Anda teliti ya. Jadi kalau kita coba pahami dari latar belakang ini, secara umum dalam konteks penulisannya mengurutkan pokok bahasan dari bagian umum ke hal yang lebih spesifik atau ke hal yang lebih khusus, yaitu mengacu kepada konteks berkenaan dengan topik atau rencana penelitian Anda, yang kemudian disampaikan juga mengenai judul penelitian ya. Nah, yang harus diperhatikan ketika Anda mengutip rujukan untuk melengkapi apa yang Anda uraikan dengan data-data atau hasil penelitian, usahakan dengan melakukan paraphrase ya, atau mengutip suatu hasil penelitian terdahulu atau kutipan-kutipan yang bersumber dari literatur dengan cara menyusun ya kembali kata demi kata atau kalimat, sehingga apa yang Anda tulis itu tidak sama persis dengan apa yang Anda rujuk. Tetapi sebagai etika dalam hal penulisan tentunya juga harus menyebutkan rujukannya atau sumber rujukannya. Nah, ketika sudah memasuki tahap penulisan yang mengerucut kepada apa yang akan Anda teliti, kita mengenal ada yang disebut dengan batasan masalah. Pembatasan masalah ini berguna untuk membatasi masalah yang akan Anda teliti. Pada bagian batasan masalah hendaknya diuraikan mengenai variabel yang akan diteliti, kemudian jangka waktu dan lokasi penelitian. Kemudian Anda juga harus menuliskan mengenai rumusan masalah ya. Berarti kalau mengacu kepada konteks penulisan, bahwa rumusan masalah ini berada pada bagian yang lebih mengerucut dibandingkan dengan bagian sebelumnya. Rumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian yang harus Anda bisa jawab pada bab 4 nanti. Oleh karena itu, pastikan bahwa dalam rumusan masalah ini itu sudah bisa diketahui teori ya atau konsep yang akan digunakan sehingga menjadi jelas arahnya. Dan yang harus kita perhatikan juga dalam penulisan rumusan masalah itu dibuat kalimat pertanyaan, bukan kalimat pernyataan. Nah, dalam rumusan masalah ini bisa dicantumkan 1 rumusan masalah atau 2 rumusan masalah dan seterusnya. Penulisan selanjutnya mengenai tujuan penelitian ya. Tujuan penelitian berarti berkenaan dengan harapan dari hasil penelitian. Kemudian mengerucut ke bagian yang paling spesifik mengenai manfaat penelitian ya. Manfaat penelitian ini biasanya terdiri dari manfaat teoritis, kemudian juga manfaat praktis ya. Nah, saya ingatkan bahwa dalam penulisan ini harus diperhatikan teknis penulisan, spasinya ya, kemudian juga jenis hurufnya ya, ukuran dari hurufnya ya, kemudian juga ukuran kertas, margin kanan, margin kiri ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.